Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali pada online kita pagi hari ini di minggu pertama di bulan Juni. Kita sangat bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita semua. Haleluya. Pagi hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, menerima perjamuan kudus, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman, dan kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ada saat hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau sujud di kaki-Mu. Dan kami mau menerima lawatan Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau beracara bagi kami semua. Biarlah Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bisa berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, merasakan kasih setia Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kemuliaan Tuhan yang ada di tempat ini dan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Mari kita bertepuk tangan dengan sukacita untuk Tuhan. Haleluya. Hey. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus
Tuhan, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan yang akan menjadi rema bagi kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Segalanya satu dengan firman-Mu.
Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. Hey! There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Hey! There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. You have no rival, you have no equal, now and forever. God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Haleluya! Haleluya! Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menerima tubuh dan darah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh worship leader dan juga pemain musik yang setia melayani. Dan shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online kita di minggu pertama tanggal 7 Juni 2020 ini. Kita bersyukur karena tidak kebetulan kita bisa jumpa kembali. Kita berharap bahwa dengan program pemerintah di bulan-bulan ini untuk memulai dengan tatanan hidup baru atau new normal, kita percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi kita untuk segera kita bisa kumpul kembali, kita dapat beribadah. Dan kita percaya semua ada dalam rencangan Tuhan yang terindah. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan beracara, dan pada saat yang tepat kita dapat kumpul dan beribadah memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gereja ini. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan melanjutkan episode yang kedua. Seri yang kedua, khotbah berjudul Hidup Bergaul dengan Allah. Saudara, hidup bergaul dengan Allah yang pertama yang saya pernah sampaikan
Yang dimaksudkan itu adalah bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Tuhan berarti kita mau berbicara dengan Dia, tetapi juga kita siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi selain mendengarkan, kita juga berbicara dengan Tuhan, itu adalah persekutuan dengan Dia. Jadi hidup bergaul dengan Allah yang pertama ialah bersekutu dengannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, nah ini yang akan kita dengarkan, dan sebelum itu mari kita berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di bulan yang baru, di bulan Juni ini, untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan juga mengambil bagian dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan lewat perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hari ini kami mohon Tuhan memberkati kami semuanya, jemaat Tuhan yang duduk mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh setan yang mencoba mengganggu, mengintervensi pemberitaan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami suruh keluar. Kami tidak izinkan dia mengambil alih dan mengganggu ibadah kami secara online ini. Tuhan memberkati siaran online ini akan benar-benar menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, berbicaralah kepada kami semuanya, sebab kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang siap diberkati bersama saya katakan, amin. Hidup bergaul dengan Allah. Saudara, mari kita buka dulu firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24. Bapak saudara-saudara siapkan Alkitab dan buka Alkitabmu, dan saya akan beri komando sampai 3, lalu kita baca bersama-sama. Sudah siap? Kejadian pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 24. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian jauh firman Tuhan yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara, hidup bergaul dengan Allah juga bisa diterjemahkan berjalan bersama Allah. Pada waktu berjalan bersama seseorang, maka hal yang paling penting adalah arahnya sama. Kalau arahnya tidak sama, maka kita tidak bisa dikatakan berjalan bersama. Demikian juga halnya dengan berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti kita sejalan dengan Allah. Kita sedang berjalan di dalam arah yang sama dengan arahnya Tuhan. Jika kita mengatakan bahwa kita berjalan bersama Allah, namun tidak sejalan dengan Allah, maka kita sedang jalan sendirian. Alkitab mengatakan Henok berjalan bersama Allah, dan bukannya Allah berjalan bersama Henok. Henoklah yang harus berjalan sejalan dengan Allah, dan bukannya Allah yang berjalan searah Henok. Hidup bergaul dengan Allah berarti sejalan dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pergi kemana Allah pergi, kita melakukan apa yang Allah lakukan, itulah yang dinamakan searah, sejalan. Bukan sebaliknya. Kalau kita tidak pergi kemana Allah pergi dan melakukan apa yang Allah tidak kerjakan, maka kita tidak sedang bergaul dengan Allah. Nah, saya ingin mengingatkan saudara bahwa Allah itu juga dia pergi ke gereja tiap hari Minggu. Dia ikut persekutuan doa di gereja. Dia hadir dalam ibadah-ibadah di gereja. Dia ada. Allah hadir dalam rapat-rapat majelis gereja. Dan saudara tidak bisa mengatakan bahwa saudara hidup bergaul dengan Allah, namun saudara jarang ke gereja, atau jarang ibadah online, atau tidak mau ikut ibadah. Saudara tidak bisa mengatakan saya berjalan bersama Allah, padahal saudara tidak baca Alkitab, tidak berdoa,
tidak memberi untuk pekerjaan Tuhan, tidak bersaksi. Saudara, berjalan bersama Allah berarti pergi kemana Allah pergi dan melakukan apa yang Allah lakukan. Firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, dalam Kolose pasal 2 ayat 6 tertulis, saudara-saudara sudah menerima Kristus sebagai Tuhan. Sebab itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia atau berjalan bersama Dia. Jadi berarti kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, kita dikatakan oleh firman Tuhan ini harus hidup di dalam Dia atau berjalan bersama Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini saya percaya kita sudah mulai paham. Berjalan bersama Allah berarti tidak berjalan menurut arah yang berbeda atau berjalan menurut arahnya dunia ini. Dunia berjalan di jalan yang berdosa. Saya akan berjalan sebaliknya. Tidak mau saya di jalan yang berdosa. Saya mau berjalan di jalan yang kudus. Itu dia. Henok hidup dalam zaman yang bengkok. Kalau saudara mempelajari Alkitab Perjanjian Lama dalam Kejadian, zaman Henok itu zaman yang jahat. Zaman di mana dunia di saat dia hidup, itu hidup banyak orang di dalam kehidupan yang berdosa. Henok hidup pada zaman sebelum air bah memusnahkan bumi. Di mana zaman itu adalah zaman yang paling jahat dan rusak yang pernah ada. Di dalam Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian pasal 4, pembunuhan pertama dilakukan. Dalam Kejadian 6, Allah menghancurkan bumi dengan air bah. Di tengah-tengah rusaknya kelakuan manusia ini, dan kedapatan Henok hidup berjalan bersama Allah. Dia tidak hidup seturut kelakuan orang-orang pada zamannya. Luar biasa. Amin. Saudara, saya mau katakan kepada kita, berjalan bersama Allah itu berarti tidak berjalan di jalan kita sendiri. Esensi daripada dosa adalah mengambil jalan sendiri. Saya ulangi, esensi daripada dosa adalah mengambil jalan sendiri. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 6, firman Tuhan katakan, sekalian kita sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara, jelas sekali Alkitab dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 ini mengingatkan umatnya bahwa kita bagaikan domba-domba yang sesat bila kita mengambil jalan kita sendiri, tidak berjalan menurut jalannya Tuhan. Berjalan bersama Allah menyiratkan kehendak diri kita yang sudah ditaklukkan kepada Allah. Allah tidak memaksa seseorang untuk menjadi teman seperjalanannya. Ia hanya menawarkan kepada kita supaya kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Allah pertama-tama ingin agar orang itu datang kepada Dia dengan kerelaannya sendiri. Nah, iman sejati tidak mungkin ada tanpa kerelaan untuk percaya kepada Allah, percaya kepada panggilannya, percaya kepada keinginannya Allah untuk berjalan bersama-sama dengan Dia tanpa paksaan, dengan kerelaan hati. Sama seperti prasyarat dari berjalan bersama Allah adalah iman, maka prasyarat dari kerelaan hati untuk berjalan dengan Allah ialah kehendak diri kita yang ditaklukkan, kehendak diri kita yang dikuasai, bukan menguasai. Bersedia mau berjalan di jalannya Allah, itu dia berarti kita menaklukkan hati kita untuk berjalan bersama dengan Dia. Bersedia mau berjalan di jalannya Allah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus merelakan hidup kita untuk berjalan bersama Allah. Kehendak diri kita yang sudah ditaklukkan tidak lain adalah sebuah kepatuhan yang mutlak kepada jalan atau kehendak Tuhan. Taat aja. Kepatuhan ini bukan berupa penyerahan diri secara pasif, melainkan satu kerelaan yang aktif. Penaklukan diri serupa ini disebut sebagai penaklukan bebas. Saudara, berjalan bersama Allah menyiratkan kehendak diri yang sudah ditaklukkan kepada Allah.
Allah tidak memaksa seseorang untuk menjadi teman seperjalanannya. Ia hanya menawarkan kepada kita. Allah pertama-tama ingin agar orang itu datang kepada Dia dengan kerelaan dirinya sendiri. Berjalan bersama Allah berarti tidak berjalan menurut arah dunia dan menurut jalan kita sendiri, melainkan berjalan searah dengan Allah. Amin. Hal ini membutuhkan penyangkalan diri dan iman. Karena terkadang kita melihat bahwa jalan menurut dunia ini lebih mudah dan ringan, sedang jalannya Tuhan kelihatannya sulit. Kalau berbohong itu kelihatan lebih mudah daripada kita berbicara jujur. Bagaimana? Berbuat curang kadang lebih menyelesaikan masalah dibandingkan dengan berbuat jujur. Marah, balas dendam lebih memuaskan dibandingkan mengasihi. Mengejar uang kelihatannya lebih konkret dibandingkan mengejar harta yang kekal. Ya, kadang-kadang dalam pelayanan ada orang berkata tidak melayani kelihatannya lebih enak daripada melayani. Intinya bahwa berada di jalannya Tuhan itu nampaknya sulit, sedangkan berada di jalan dunia ini lebih mudah dan alamiah. Seperti inilah kebohongan yang ditawarkan oleh setan. Betulkah berbohong itu akan menyelesaikan masalah dengan mudah? Berbohong justru hanya membuat masalah sesat, membuat masalah terselesaikan, tetapi sesaat saja. Sesudah itu akan timbul masalah lebih berat. Betulkah berbuat curang akan menyelesaikan masalah? Itu pun hanya sesaat saja. Betulkah membalas dendam itu lebih memuaskan dibandingkan mengasihi? Sama sekali tidak memuaskan. Itu hanya memuaskan dalam tahap khayalan. Kalau sudah dilakukan, tidak lagi memuaskan, melainkan akan ada dan tinggal ada penyesalan. Saudara, betulkah tidak melayani lebih enak? Maksudnya tidak melayani Tuhan itu lebih baik? Salah. Justru dengan kita melayani Tuhan, itu lebih memberikan sukacita kita. Hati kita akan bergirang. Kita ada kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja. Sebelum nanti ada kata penyesalan, pada akhirnya kita akan menyesal. Saudara, siapakah yang benar? Henok yang berjalan searah dengan Tuhan ataukah orang-orang pada zaman itu, di mana Henok berbeda jalan? Henok yang berjalan berlawanan dengan jalannya dunia ini. Apakah hidupnya benar? Saudara, kalau kita memperbandingkan hidup orang di zaman Henok, kelihatannya bahwa hidup mereka lebih baik, lebih benar. Henok itu tidak benar. Padahal kalau kita mempelajari Alkitab, justru Henok hidup bergaul dengan Allah. Henoklah yang lebih benar hidupnya dan lebih berbahagia. Terbukti, Alkitab menceritakan dengan sangat jelas, mereka semua pada akhirnya mati karena dosa-dosanya. Sedangkan Henok, Alkitab ceritakan, dia tidak perlu melalui ngerinya kematian. Henok mengalami kebahagiaan dan sukacita yang besar. Sedangkan orang-orang berdosa pada zamannya Henok hanya mengalami kesenangan sesaat dan bukan kebahagiaan sukacita. Mereka melewati proses kematian yang menyakitkan. Nah, kalau pada saudara-saudara membaca Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 31, maka saudara akan menemukan 3 kata yang selalu diulang-ulang. Perhatikanlah ayat 5. Di sana dikatakan lalu ia mati. Ayat 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31. Dikatakan semuanya diakhiri dengan 3 kalimat. Lalu mati. Hanya ada satu orang yang tidak ada kata lalu mati, yakni Henok. Inilah yang terjadi. Henok mendapatkan berkat kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Dia diangkat oleh Allah ke sorga tanpa melalui proses kematian. Haleluya. Saudara, hidup bergaul dengan Allah ialah kita berjalan bersama dengan Allah. Saudara, mari kita minggu-minggu ini bergaulah dengan Allah dengan satu pengertian, bahwa kita ada di jalannya Allah, searah dengan Allah.
Kalau Allah berkata, follow me, ikut saya. Ke kiri, kita ke kiri. Ke kanan, kita ke kanan. Ke depan, kita ke depan. Diam, tinggal tenang. Diam, tinggal tenang. Saudara, itulah berjalan bersama Allah. Dan siap mengalami berkat Tuhan. Sukacita, kebahagiaan. Karena kita berjalan bersama dengan pencipta langit dan bumi ini. Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Saya akan lanjutkan nanti untuk episode yang ketiga. Hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama, yaitu hidup bergaul dengan Allah, berarti kita bersekutu dengan Allah. Di dalam perbincangan dengan Allah. Berbicara dan mendengarkan Allah. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah adalah kita siap berjalan dengan Allah. Siap berjalan bersama dengan Allah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara-saudara, di minggu pertama ini selalu kita belajar untuk mengikuti kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana kita diminta untuk ikut mengambil bagian selalu dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan. Pentingnya perjamuan kudus agar kita selalu ingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang mau mati bagi saya dan kita semuanya untuk diselamatkan, bertemu dengan Dia di sorga yang kekal. Mari kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak saudara-saudara yang sudah dibaptis atau yang sudah di sini, sudah bisa ikut perjamuan kudus ini. Dan bagi anak-anak di bawah 12 tahun ke bawah atau yang belum mengikuti baptisan selam atau di sini, sebaiknya jangan dulu mengikuti. Baik, bagi beberapa jemaat yang sudah mendapatkan hosti atau roti dan juga anggur, saudara bisa mempersiapkannya. Atau mungkin ada di rumah yang bisa mempersiapkan roti atau biskuit kecil atau mungkin teh manis hangat sedikit segelas. Saudara bisa menggunakannya juga sebagai lambang persekutuan dengan darah dan tubuh Tuhan. Baik, mari kita memasuki ibadah perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Mohon berkat Tuhan tercurah bagi kami, memberkati sidang jemaat Tuhan yang siap di rumah mengambil bagian dalam persekutuan darah dan tubuh Tuhan. Berkati sucikan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ampuni salah dan dosa-dosa kami dan layakan kami makan dan minum dari darah dan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita memasuki perjamuan kudus. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengikuti perjamuan kudus, berarti kita melakukan firman Tuhan yang kita sudah baca. Baik, mari bersama-sama kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus yang terpecah, dan bersama-sama dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikuti saya. Inilah tubuh Kristus yang terpecah dan yang tergantung di atas kayu salib, yang tertikam, yang tertombak, yang memberikan keselamatan, yang memberikan hidup kekal di dalam sorga, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bila kita percaya, katakan sekali lagi, amin. Mari kita makan tubuh Yesus Kristus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita angkat cawan yang adalah perjanjian baru, yang adalah darah Kristus. Dan bersama-sama dengan iman kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan, inilah darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, yang memberikanku pengampunan atas dosa-dosaku, untuk menyucikan dan menguduskanku. Dan aku berjanji untuk hidup dalam pertobatan, agar aku termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Oleh darahnya dan bilur-bilurnya, membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Saudara, kita hening sejenak. Kalau ada yang sakit,
sebutkan penyakitmu dan katakan bersama saya. Saat ini juga oleh darah Yesus Kristus dan bilur-bilurnya sudah menyembuhkanku dan memulihkan hidupku dari segala kutuk-kutuk penyakit. Segala kuasa-kuasa gelap, sihir, guna-guna, mantra-mantra, santet, kuasa gelap dari jarak jauh dan dekat, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku nyatakan tidak mempan atas hidupku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Masing-masing di rumah berdoa, mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambil kita mempersiapkan pujian, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Ya lama-lama shikata namanya shande. Glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terjadi, tergenapi mujizat-mujizat Tuhan atas hidup jemaat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan dipulihkan, permohonan-permohonan kita dijawab oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kemenangan terjadi, hari ini berkat-berkat Tuhan mengalir, semua akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya kita sesudah ibadah kita mempersiapkan persembahan kita. Sebulan sekali kita biasanya memberikan 1/10. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mempersiapkan persembahan, saudara mari kita berdoa dulu. Saya mau berdoa bagi Bapak saudara-saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah ini Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah pimpin, dan lewat perjamuan kudus ini juga kami boleh mengalami mujizat Tuhan. Hari ini tiba saatnya kami semua umat-Mu mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, bahkan persembahan persepuluhan kami. Ini merupakan taburan kami di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur di hadapan Tuhan tidak membawa kekurangan bagi kehidupan kami, tapi senantiasa membawa berkat-berkat berkelimpahan. Persepuluhan yang kami berikan, yang kami kembalikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup membalasnya. Berkat-berkat itu berkelimpahan. Dan kami mengembalikan berkat Tuhan, bukan supaya kami diberkati, tapi karena kami sudah diberkati, makanya kami mengembalikan 1/10 yang merupakan milik Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan-persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Ibadah kita akan selesai, dan saya mengundang Bapak saudara-saudara semuanya, mari bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri semuanya dan kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan dan siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat-Mu.
Kami percaya semua berkat-Mu akan kami alami, baik berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dibuatnya engkau berhasil, apa yang kau makan, minum dan pakai, diberkati sehingga engkau sehat senantiasa. Segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga yang berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Isa dan Yakub, berkat-berkat kekayaan bangsa-bangsa, berkat-berkat yang ada di utara, selatan, timur dan barat masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai selama-lamanya hingga Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin.